posisi jalan di tengah hutan, tiba-tiba kayak ada semacam kelelawar besar itu nabrak kaca mobil. Dar banget sekali suaranya, kerasa juga di cabin itu ada dar gitu. Tapi setelah kita berhenti dicari, itu nggak ada apa-apa, nggak ada yang nabrak. Oke, jumpa lagi di Rasa Misteri, di mana ada rasa pasti ada misteri. Oke, kali ini saya mau berbagi cerita seputaran kontennya. Kalian tunggu-tunggu dari kemarin ya, yang banyak nanya juga tentang perjalanan atau kisah perjalanan saya sebagai kernet truk, yang sebenarnya kalau dilogikakan sih nggak masuk akal ya. Ini adalah cerita tentang perjalanan supir truk yang menyeramkan, atau ya kalau dilogikakan ya nggak bisa dilogikakan lah intinya. Ini cerita yang pertama pada saat saya kirim muatan atau kirim barang ke daerah Rembang, Jawa Tengah. Itu posisinya di tengah hutan. Untuk lokasinya saya juga kurang paham, karena waktu pertama saya kerja di kernet trek atau jadi kernet trek, itu ceritanya seperti ini. Pada waktu itu sopir saya mau kencing, ya mohon maaf ya, mau kencing sebentar di perjalanan antara alas, kalau bahasa Jawanya tuh alas atau hutan. Nah, dianya berhenti sebentar. Terus saya kan posisinya itu masih tidur. Nah, itu kan gantian untuk untuk supirnya kan. Kernet sama supir, yang supirnya istirahat, yang kernetnya yang bangun. Nah, posisinya itu supir saya itu udah bangun dan terus ninggalin saya. Dianya mau kencing. Nah, di sela-sela dia kencing, saya terbangun. Terbangunnya kenapa? Soalnya ada yang manggil. Nah, akhirnya saya bangun. Terus suara itu saya cari. Kok suaranya beda? Bedanya seperti apa ya? Biasanya kan suara teman saya itu nggak kayak gitu. Akhirnya saya cari tuh suaranya dari mana. Akhirnya saya cari, ternyata teman saya itu nggak ada. Padahal katanya sih mau kencing, tapi saya cari-cari kok nggak ada. Terus lama kelamaan saya cari-cari kok nggak ada. Di mana? Apa dia mau ngerjain saya? Soalnya kan itu di tengah hutan. Di tengah hutan sendirian, nggak ada orang, ditemenin cuma sama mobil aja. Saya cari tuh keliling mobil truk, saya cari di mana, kok nggak ada, nggak ketemu. Akhirnya saya inisiatif kembali lagi ke truk tadi atau ke cabinnya. Setelah lama di cabin, teman saya akhirnya munculnya itu dari depan ternyata. Padahal saya cari tadi dari depan itu nggak ada. Nah, itu yang mulai ada tanda-tanda keanehan. Terus akhirnya lanjut perjalanan. Di tengah perjalanan bannya kempes atau bannya bocor. Nah, bannya bocor, akhirnya kita kan ngeban atau ganti ban ya. Habis ganti ban, nah di sela-sela ganti ban itu juga ada keanehan sebenarnya. Nah, itu kan saya disuruh ganti ban. Nah, teman saya itu ngambil kunci di bagasi truknya. Setelah teman saya ngambil kunci, terus teman saya tiba-tiba nggak ngelihat saya. Loh, kok bisa nggak ngelihat saya kan? Pertanyaannya seperti itu. Jawabannya simpelnya seperti ini. Kan saya berada di sebelah kanan mobil truk kan. Terus teman saya itu tiba-tiba lari ke sebelah kirinya truk. Jadi intinya posisinya itu dibuat bingung lah intinya.
Jadi teman saya sama saya ini dibuat bingung, entah itu bingungnya kenapa saya juga kurang paham. Tapi intinya pada saat posisi perjalanan kirim dari Mojokerto ke Rembang itu tadi udah nggak karu-karuan pikirannya, intinya seperti itu. Kok bisa nggak lihat? Ya itu tadi, tiba-tiba teman saya jalan ke kiri, terus dianya kaget, kok nggak ada. Akhirnya dianya kembali dan tiba-tiba dia ngelihat sosok seperti kakek-kakek tua ya, kakek-kakek tua yang berjalan dari kejauhan, tapi dianya cuek. Nah, setelah melihat sosok itu, akhirnya teman saya agak ngerasa aneh. Nah, ngerasa anehnya seperti itu tadi, kok dari awal perjalanan udah ngerasa nggak enak, terus saya juga udah ngerasa nggak nyamannya itu tadi posisi tidur, terus kedenger suara teman saya tadi, tapi bukan suara teman saya, dan keduanya pas posisi ban kempes, terus diganggu itu tadi. Terus lanjut cerita, akhirnya teman saya ngembaliin kunci ke bagasi, ambil senter. Nah, di dalam cabin kan ada senternya, diambil senternya, terus disorotin itu tadilah kakek-kakeknya, ternyata nggak ada. Terus kan posisi sayanya kan di belakang truk kan, di sebelah kanan belakang. Ini saya sendirian, kok lama ya, teman saya kok nggak sampai-sampai gitu. Akhirnya saya panggil lah dianya, bro kok lama sekali nggak sampai-sampai sini. Loh, dianya langsung kaget, loh ada suaranya ternyata, oh di sebelah kanan. Ternyata dianya bingungnya tadi, saya di sebelah kanan kok dianya malah ngiri. Nah, itu adalah tanda-tanda kecilnya ya untuk gangguan-gangguan seperti itu di jalan. Terus untuk yang ketiga kalinya, yang ini yang paling menurut saya yang paling agak kena di perasaan saya atau mental saya. Posisi jalan di tengah hutan, tiba-tiba kayak ada semacam kelelawar besar itu nabrak kaca mobil. Dar banget sekali suaranya, kerasa juga di cabin itu ada dar gitu. Tapi setelah kita berhenti dicari, itu nggak ada apa-apa, nggak ada yang nabrak. Itu saya bertanya-tanya, ya tadi yang nabrak ini apa gitu. Akhirnya saya putuskan sama teman saya berhenti untuk nyari, itu tadi itu nabrak kelelawar sungguhan atau bukan gitu. Akhirnya saya berhenti, teman saya cari, ternyata nggak ada kelelawar atau apa-apa yang nabrak tadi. Nah, tiba-tiba di situ bulu kuduk merinding langsung, sama teman saya juga ngerasa bulu kuduknya langsung merinding, serot gitu. Terus bau wewangian semacam kayak bunga melati. Wah, ini udah ngerasa nggak enak saya gitu. Saya bilang sama teman saya, wah ini udah ngerasa nggak enak ini gitu. Akhirnya langsung tanpa basa-basi langsung masuk ke truk. Kita masuk ke truk, kita starter mobil kok nggak bisa nih. Waduh, ada trouble apa lagi nih di mesinnya. Terus selesai itu ada wewangian itu tadi ya, belum hilang. Setelah jeda 15 menit sampai sekarang lebih ya, sampai 30 menitan, hampir setengah jam kita coba untuk starter mobil itu nggak bisa. Terus akhirnya saya niatin bismillahirrahmanirrahim, bisa. Saya coba double starter, alhamdulillah bisa. Tapi jalannya mobilnya itu berat banget mas, berat banget. Digas itu kayak nggak mau lari mobilnya. Nah, setelah saya kira-kira ada 3-4 kilo perjalanan, itu mobil udah mulai kerasa enak atau udah mulai kerasa enteng. Terus sesampainya di lokasi kita tanya-tanya sama orang daerah situ. Pak, saya kemarin dapat semacam trouble atau gangguan. Gangguannya gimana mas? Gangguannya
ya seperti mobilnya ini berat, terus ada kayak bau-bau wangian yang kurang tahu dari mana asalnya. Terus ditanya sama yang penduduk daerah situ, sampai tadi lewat mana mas gitu. Lewat hutan sebelah kiri pak. Oh bener aja mas, di situ rawan sekali mas, banyak terjadi kecelakaan di situ juga. Terus di situ juga jalannya juga kurang enak. Ya bener aja, saya lewat situ, saya bawa mobil besar seperti itu, jalannya itu nggak rata, bener aspalan tapi berlubang banyak gitu. Terus kata yang orang daerah situ itu memang di situ banyak terjadi kecelakaan, soalnya faktor juga dari jalannya juga kurang nyaman, terus banyak tanjakan juga tikungan. Terus katanya yang orang daerah itu kalau lewat sini nggak enak mas, sebenarnya sampai cocoknya lewat daerah yang sana aja, yang jalannya lebih halus gitu. Ya namanya juga orang baru kirim ke situ juga, terus belum tahu medan juga, nanya orang ya dikasih tahu jalannya itu, ya akhirnya ya mau gimana lagi, akhirnya kita lewatin situ. Terus bapaknya juga tanya, diganggu seperti apa mas gitu. Akhirnya saya ceritain dari awal pak, saya sama supir saya kan gantian tidurnya pak. Yang supir saya bangun, saya tidur, saya bangun, supirnya tidur gitu. Nah posisi saya tidur pak, itu kayak ada yang manggil gitu, tapi suaranya kok beda. Bedanya kayak apa mas? Bedanya bukan suara teman saya, tapi itu manggil saya gitu. Terus yang kedua apa mas? Yang kedua pas ban bocor pak. Pas ban bocor ini saya sama teman saya dibuat bingung pak. Ini mau ganti ban loh, kok bingungnya itu nggak karuan gitu. Maksudnya bingungnya nggak karuan, ini yang dikerjain ini apa, ini saya bingung. Mau ambil setang juga, ini setangnya ditaruh di mana, terus mau buka baja kok ya susah banget gitu. Intinya yang posisi kedua ini, gangguan kedua ini saya dibuat bingung. Terus yang terakhir, yang ketiga itu tadi pak, yang agak kena di ya mental lah pak intinya. Tiba-tiba kayak ada kelelawar besar pak, yang langsung nabrak ke mobil, dewar gitu. Tapi saya cari sama teman saya nggak ada pak, nggak ada kayak bekas hewan tertabrak atau apa, itu nggak ada. Terus saya cari juga sama teman saya di bawah-bawah kolong mobil itu, kirain dianya jatuh di bawah, itu nggak ada sama sekali. Terus yang terakhir ada bau wangian yang nggak tahu itu sumbernya dari mana. Terus mobilnya akhirnya mogok pak gitu, saya cerita seperti itu. Dan beliau bilang begini, mungkin masnya pas mau lewat situ nggak salam mungkin mas sama penghuni situ. Ya bisa jadi iya, soalnya kan kita juga berangkatnya itu gopoh pak, soalnya kan dikejar waktu juga gitu. Akhirnya kita juga nanya orang, ya lewatnya harus lewat jalan situ, ya kita juga belum tahu medannya. Akhirnya ya mau ndak mau ya lewat aja gitu. Akhirnya dikasih itu tadi, kalau mau lewat sini lagi sampean jangan, kalau mau kesini lagi jangan lewat situ mas. Ya kalau terpaksa lewat situ ya salam aja mas untuk penghuninya situ, biar nggak diganggu lagi gitu. Ya mungkin kalau kalian memiliki pengalaman seperti saya, ya bisa kalian share di kolom komentar, ya siapa tahu kita bisa sharing pengalaman seperti ini ya. Dan singkat cerita, akhirnya pas posisi pulang, saya sama supir saya ini bilang gini, gimana mau lewat jalan yang kemarin atau lewat jalan yang baru ini? Yang supir saya malah bilang gini, kita coba lewat jalan yang kemarin aja, siapa tahu ya ada perubahan pas kita uluk salam atau mengucapkan salam gitu.
Akhirnya singkat cerita, pas posisi udah bongkar di sana, terus akhirnya mau perjalanan pulang, kita lewat jalan yang sama, kita ucapkan salam dan kita berdoa pada Tuhan semoga diberi keselamatan. Dan alhamdulillah kita nggak ada kendala sama sekali di jalan itu, ban nggak bocor, terus mobil juga nggak rewel, kita di jalan juga nggak bingung, dan alhamdulillah ya sampai selamat di tempat tujuan kita yang terakhir tadi. Ya mungkin itu aja ya, sekedar cerita dari saya, semoga menginspirasi bagi kalian ya, kalau mau bepergian jauh atau mau bepergian tapi nggak tahu nggak tahu medan, terus medannya juga yang kalian rasakan agak nggak nyaman, ya mungkin lebih baik disalamin aja dulu ya. Oke, sekian dulu ya cerita dari Rasa Misteri, dan jangan lupa subscribe channelnya Rasa Misteri dan like semua videonya. Dan bila kalian suka dengan video ini, silahkan kalian share di media sosial kalian atau di share di grup-grup misteri kalian. Oke, sekian dulu video dari saya. Sampai jumpa di next video selanjutnya.